Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Ramadan dengan NPM 3758012 dari program studi teknologi rekayasa internet. Jadi dalam video kali ini, saya akan mengerjakan sisi NRC 112 tentang troubleshoot IPv4 dan IPv6 addressing issue. Karena kita membangun lab ini dari nol, saya akan mensimulasikan kesalahan konfigurasi yang sering terjadi eh, di dunia nyata ya. Lalu kita akan analisis dan perbaiki bersama topologi sudah eh, jadi topologi di sini memiliki IP address dasar. Sekarang kita masuk ke skenario pertama. Karena di sini kan bisa dibilang belum membuat topologi ini sama sekali. Jadi di sini bisa dibilang topologi itu terdiri dari dua router, yaitu R1 dan 2, satu switch D1 di sini ya, serta dua PC klien. Fokus utama di dalam lab ini itu melakukan troubleshooting kesalahan konfigurasi IPv4 DHCP, DHCP relay, serta DHCP v6 dan SLAAQ hingga seluruh jaringan kembali berfungsi normal. Jadi singkatnya di sini router 1 itu berfungsi sebagai gateway VLAN 10 dan penghubung ke jaringan internet. Internet simulasi melalui loopback. Jadi router 2 di sini berfungsi sebagai DHCP server IPv4 dan DHCP v6 server. Lalu switch di sini menyediakan konektivitas VLAN 10 untuk PC1 dan 2. Di sini masalahnya itu PC1 tidak dapat mengakses web server dengan alamat IP 209 ya di sini. Yang bisa kita lihat 209.162.200.255 ya di sini. Nah, pertama kita buat dulu topologinya. Di sini kita butuh dua router, satu multilayer switch dan dua PC ya, dua. Nah di sini bisa kita lihat kita gabungin pakai kabel copper stripe di sini. Flash Ethernet D3 PC1, di sini PC2 pakai 24 ya. Flash Ethernet 24, lalu di sini dia Flash Ethernet 11 dan 1. Lalu di sini dia Flash Ethernet 0. Sekarang sudah sesuai ya dengan interface yang ada di sini. Sini pertama kita akan melakukan konfigurasi dasar terlebih dahulu pada router. Sini kita enable konfigurasi terminal, lalu kita beri nama slam R1 ya, supaya kita tidak salah masih. Jadi di sini kita sekarang konfigurasi awal itu kita masuk ke interface G00, terus kita beri IP address 10.10.20.1 dengan subtype-nya 255.255.255.0, lalu di sini
IPv6 address itu 721.64 ya di sini berarti 20.1 berarti kita pakai IP address yang mana ini. Lalu kita masukkan IPv6 address link lokal ya. Sini lokal kita aktifkan, lalu di sini masuk ke interface gigabit Ethernet 01 ya. Lalu kita beri IP address sini itu 10.10 ya, 10.10.1. IPv6 nya di sini IPv6 address yaitu di sini pakai yang ini ya. Lalu kita IPv6 address link lokal ya. Di sini tinggal kita ganti jadi 2 ya. Jika sudah kita aktifkan, sudah, lalu kita exit, masuk ke interface loopback 0, lalu kita beri IP address loopback 0 itu ini ya, 2.9. Kita kasih subnet masnya 255.255.248 IP address link lokal ya. Di sini itu 3 link lokal ya. Lalu kita IP root 000 dan setelah itu kita IPv6 rute /0 loopback 0 ya di sini. Lalu di sini kita lanjut ke rute 2, kita konfigurasi. Oke, kita enable konfigurasi terminal, masuk ke interface P00 ya di sini. Kita beri IP addressnya 10.10.20.254.255.255.255.0 subtypesnya. Lalu IPv6 address yaitu di sini IPv6 addressnya ini ya. Di sini IPv6 address, lalu kita IPv6 link lokal ya. Itu di 2.1 FL 80 2.1. Ini lokal. Kita aktifkan shutdown. Jika sudah, kita beri IP root
110.2.1 ya. Di sini salah ya, kita 0 kurang di sini. Oke, selanjutnya kita beri IPv6 itu /0 dengan IPv6 2000 db yang ini ya, IPv1 yang GigaVS Ethernet 00 yang ke arah router 1. Bentar. Ini mengarah yang router 2 ya, yang DB8 AB 1 DB8 Oke. Selanjutnya sini ke multilayer switch ya, kita konfigurasi ini, kita enable konfigurasi terminal, kita beri nama hostname S1, lalu interface VLAN 10, lalu kita beri IP address 10, kedua lalu subnet masa sini 25 terminal, kita aktifkan sudo, lalu kita beri IP default gateway 1 ya. Salah sini ini IP default gateway, masuk interface VLAN 10, kita IP, lalu di sini kita kasih IP default gateway-nya 1, lalu kita masuk ke interface range G0 01.023 sampai 24, lalu kita switch port range switch port mode akses ya, lalu kita switch port akses VLAN 10, lalu kita aktifkan di sini sudo, kita exit, masuk ke interface G011, itu kita switch port mode akses, lalu kita switch port akses VLAN 10. Oke, kita aktifkan. Nah, jadi dalam video kali ini kita sudah mengerjakan basic ya, konfigurasi pada web kali ini. Nah, di sini kita beri nama hostname 2 ya. Nah, jadi yang kita ketahui, saya di sini membuat dari nol konfigurasinya. Ketika kita cek IPv1 di sini, itu ketika IP configuration ketika kita di HCP itu dia akan APIPA ya,
Jadi konsep R2 ini bertindak sebagai DHCP server. Kita kan di sini salah ya. Lalu ketika kita ngeping eh, ke server yang 209 ini, maka dia akan RTO PC1 di sini. Salah ya. Ping of data. Nah, itu dia error. Nah, jadi dia request timeout ya. Karena kita belum memasukkan IP DHCP helper di sini. Jadi bisa dibilang pada A1 di sini di mana sini saya akan memasukkan default router 10 10 20 25 25 4 ya. Padahal PC1 itu ada VLAN 10 yang gateway-nya adalah router 1 yang 10.10.1 ya. Seharusnya di sini coba kita padahal di sini PC1 itu dia dapat IP ya, tapi dia itu network yang berbeda karena file DHCP-nya di sini sudah saya sebelumnya itu di F2 ya. Dia belum ada DNS ya. Coba kita copy di sini. Salah nggak ya saya konfigurasinya tadi? Seharusnya dia emang APIPA ya, nggak bisa dapat IP DHCP. Di sini kita ke router 1, kita paste, lalu sini kita ke router 2 untuk ngebenarin konfigurasinya. Jadi di sini saya terdapat kesalahan ya. Yang dimana saya belum menambahkan DHCP server. Dan kita lihat di sini, kita FC, terus kita lalu kita cek pada DHCP PC0 alias PC1 ya. Ketika kita IP DHCP itu dia berhasil melakukan DHCP, dan ketika kita ngeping dari command prompt dia berhasil ya. Begitupun dari PC2 di sini. Ketika kita request DHCP maka dia mendapatkan IP, dan kita ngeping ke server di sini itu ping 209 web server, maka itu dia akan berhasil. Nah, di sini tuh kesalahannya karena saya tidak ada
interface pilihan sebelumnya dan IP default gateway-nya ya. Di mana saya belum tambahkan DHCP pool dan exclude address ya pada R2 maupun R1 ya di sini. Dan interface loopback-nya untuk rutenya mungkin sekian dari saya untuk lab ini, karena di sini cuma ngasih tahu troubleshoot-nya, dia tidak memberikan file txt-nya untuk kita coba. Mungkin sekian dari saya. Apabila saya ada kesalahan ataupun konfigurasi saya salah, saya mohon maaf. Salah. Di sini saya sudah coba sebelumnya buat sendiri ya untuk konfigurasinya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.